Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Sistem Agrobisnis Terpadu pada Tanaman Ketela Pohon yang beranggotakan yang pertama, April Nurwudianti, Aulia Nur Azizah, Aziz Rifai, Jalin Yulinda Putri, dan Dia Belasari. Selanjutnya yaitu pendahuluan ketela pohon atau ubi atau singkong yang punya nama latin Manihot esculenta adalah perdu tahunan tropika dari suku Euphorbiaceae. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Umbi singkong dapat dimakan mentah. Kandungan dalam ubi singkong yaitu pati dengan sedikit rasa manis. Pada keadaan tertentu, terutama bila teroksidasi, akan terbentuk glukosa racun yang selanjutnya membentuk asam sianida. Singkong banyak digunakan pada berbagai macam masakan. Dapat juga direbus untuk menggantikan kentang dan beras dan pelengkap masakan. Kemudian kandungan dalam singkong yaitu protein, serat, mineral, termasuk kalium, magnesium, fosfor, dan kalsium. Terdapat vitamin, yakni vitamin C dan vitamin A. Umbi ketela pohon merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat, namun sangat miskin protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat pada daun singkong karena mengandung asam aminometionia. Singkong dapat digunakan pada berbagai macam pangan, mulai dari keripik, kudapan, sayuran, hingga tape. Juga dapat dibuat tepung singkong atau biasa disebut tepung tapioka yang dapat digunakan untuk mengganti tepung gandum. Tepung ini baik untuk pengidap alergi gluten. Kemudian, saya akan menjelaskan peta konsep mengenai manfaat dari ketela pohon. Ketela pohon terdiri dari umbi dan juga pohon. Umbi sendiri memiliki komponen berupa singkong dan juga kulit. Singkong dapat diubah menjadi makanan, onggok, gaplek, mokaf, dan tapioka. Onggok di sini mengandung asam sitrat atau kalsium sitrat yang dapat diolah menjadi pakan ternak. Kemudian gaplek. Gaplek di sini dapat diolah menjadi bahan industri makanan yang mengandung pelet atau maniok yang dapat diolah juga menjadi pakan ternak. Kemudian mokaf. Mokaf di sini dapat diolah menjadi bahan industri makanan. Dan tapioka. Tapioka mengandung dextrin, maltosa, dan tapioka pearl. Maltosa mengandung glukosa, fruktosa, alkohol, asam-asam organik, dan sorbitol. Kemudian tapioka pearl dapat diolah menjadi bahan industri kertas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari pohon ketela pohon. Pohon di sini kita bisa memanfaatkan daun dan batangnya. Untuk daun ketela pohon bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga makanan. Makanan dari daun ketela pohon ini bisa dijadikan tumis, sayur, camilan maupun gulai. Untuk batangnya kita bisa memanfaatkan sebagai lanjaran, kayu bakar, briket atau arang, bibit, dan juga kerajinan. Untuk kerajinan bisa dibuat sebagai souvenir dan juga mainan anak-anak. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.